aku tidak ada habisnya. Niat baikmu mungkin tidak ada habisnya, tapi kesabaranku ada batasnya. Biarkan aku bicara. Aku ingin memberitahu sesuatu. Aku tidak menyela pembicaraanmu. Sebaliknya, sejak aku datang ke sini dengan cemas menunggu. Dan aku dengan cemas menunggumu untuk berhenti bicara. Diam. Sebenarnya aku tidak mengatakan apapun. Tapi aku ingin bicara. Para guru harus mengambil mata kuliah tambahan untuk semester ini. Suster kepala sangat benar. Jadi para siswi yang ingin pulang ke rumah selama 3 hari ke depan akan diizinkan untuk melakukannya jika mereka mau. Ya, jika mereka mau. Kekecewaanku begitu besar sehingga aku tidak mau bicara dengannya. Dan aku menyuruhnya makan sambil duduk di pojok. Lalu gurunya mengatakan yang sebenarnya padaku. Apa yang dia katakan padamu? Anak perempuanku memberikan lembar ujiannya kepada teman sekelasnya untuk membantunya. Karena jika gagal ujian itu, dia akan gagal naik kelas. Dan Dahlia putriku tersayang telah berkorban besar. Sungguh tidak bisa dipercaya. Kasihan sekali. Aku memohon padanya dengan berlutut. Kami menangis bersama. Lalu dia tersenyum kepadaku lagi. Aku tidak akan pernah memaafkan diriku karena telah memukulnya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Setelah itu, ketika dia sekarat, dia berkata, "Aku ingin menjadi gadis kecilmu, Ayah. Seperti dulu. Walau Ayah memarahiku seperti waktu itu, saat aku menunjukkan lembar ujianku yang gagal." Aku sering memikirkannya. Dan aku merasa sangat menyesal di hatiku. Di hatiku. Kau pasti bertanya, apa hubungan kisah pria tua ini dengan buku catatan Dulce Maria? Ini sangat berhubungan. Kau menghukum putrimu dan aku melakukan hal yang sama dengan putriku. Dan kau sangat tidak adil. Putrimu bekerja sepanjang malam untuk menulis. Setelah tengah malam, anak malang itu setengah tertidur dan terus berkata padanya, "Tolong nak, tidurlah." Dia tidak mau, dia menolaknya. Yang penting adalah buku catatannya. Buku catatan untuk ayahnya. Maksudmu, Dulce Maria sudah begadang sepanjang malam dan itu hanya untuk mendapatkan pengampunan dariku? Aku tidak datang untuk meminta apapun. Aku hanya ingin kau mengingat kisahku. Menghukum seorang gadis yang tidak bersalah secara tidak adil. Aku harap itu tidak terjadi padamu, Tuan. Aku berharap kau tidak menyesal. Aku berterima kasih padamu dari lubuk hatiku. Kita tidak pernah sepenuhnya memahami anak-anak kita. Aku kehilangan peri kecilku. Kau harus belajar mencintai peri kecil yang Tuhan berikan padamu. Ayo anak-anak. Kue coklat. Ini favoritku. Kelihatannya sangat lezat. Aku membantu membuatnya. Aromanya enak.
Perhatian, perhatian. Anak-anak, suster harus memberitahu kalian sesuatu yang akan membuat kalian cukup sedih. Karena kalian sangat bahagia ketika belajar dan mengerjakan tugas di sini. Katakan anak-anak, apa kalian bahagia? Iya, suster. Anak-anak. Kalian diminta untuk menjawab, bukan untuk teriak. Karena itu, karena kalian anak-anak yang luar biasa, kalian akan sedih mengetahui bahwa karena kursus tambahan yang harus diikuti para guru, tidak akan ada di kelas sampai Senin depan. Ini cara yang sangat aneh untuk menunjukkan kesedihan kalian. Seharusnya kau tidak merasa senang, Dulce Maria. Kenapa tidak, Frida? Apa kau lupa ayahmu sedang menghukummu? Kasihan sekali, kau harus tetap di sekolah ini sendiri. Dulce Maria. Ayo kemari. Pegang tanganku. Kau punya tamu. Kau tidak perlu menginap di sini lagi, sayang. Ayah akan membawamu pulang. Terima kasih, Ayah. Ayah sangat baik. Tidak, sayang. Kaulah yang paling baik. Entah kapan Dulce Maria akan kembali bersama kita. Aku berharap kau bisa membujuk Luciano untuk mengubah sikapnya. Saudaraku itu terlalu keras kepala. Dia tidak mau berubah pikiran. Tunggu dulu, ini belum berakhir. Bersatu kita teguh, bukan? Apa maksudmu, Noe? Kita harus menggabungkan upaya kita. Ketika Luciano kembali, kita semua akan bersikeras dia mengakhiri hukuman tidak adil yang dia berikan pada putrinya. Aku mungkin akan kehilangan pekerjaanku. Aku tetap akan mendukung kalian. Malam yang baik, keluargaku. Tidak baik. Tentu saja tidak. Luciano, kami semua ingin bicara denganmu. Kau harus dengarkan kami. Dan juga aku. Aku perintahkan kalian semua untuk diam. Kau memberi perintah? Tutup mata kalian. Ini adalah perintah. Untuk apa? Maksudmu? Apa maksudmu? Diam saja dan patuhi aku. Aku tidak ingin bermain petak umpet denganmu, Luciano. Dan jangan buka mata kalian sampai aku menyuruh kalian. Aduh. Sekarang kalian bisa buka mata kalian. Ayahku mencabut hukumanku. Dulce Maria. Sayangku. Putriku yang manis. Berikan dia padaku. Berikan putriku sayang. Putriku. Adegan yang mengharukan, bukan? Sangat indah. Kami tidak tahu harus berkata apa, Luciano. Aku masih tidak mengerti apa yang membuatmu berubah pikiran. Aku mendengar sebuah kisah yang membuatku mengerti. Dulce Maria ingin mengucapkan selamat malam. Akhirnya aku akan tidur di tempat tidurku sendiri. Iya, sayang. Kau bisa tidur lebih lama besok pagi dan ibumu akan membawakan sarapanmu ke tempat tidur. Bukankah besok dia harus bersekolah? Tidak, Paman. Kami sedang libur. Itu pasti akan membuatmu bersedih, bukan? Ya, itu sangat menyedihkan. Aku punya ide. Kenapa kita tidak menghabiskan hari di pedesaan? Sayangku, aku punya banyak pekerjaan di kantor. Kau punya orang-orang yang bisa kau percaya untuk itu, kan? Ya, kau benar sekali. Kenapa kita tidak ke peternakan saja? Ayolah, Paman, jangan menolak. Iya, kau juga perlu istirahat. Udara pedesaan akan sangat bermanfaat bagi wanita hamil, bukan? Kau sudah meyakinkanku. Akhirnya aku akan